Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Gen Z. Pada kali ini kami akan melakukan presentasi hasil analisis kondisi perusahaan PT Akses Pintu Indonesia. Lalu profil dari perusahaan tersebut. Di sini terdapat visi misi yang bisa dilihat. Lalu di sebelah kanan terdapat organogram yang menggambarkan struktur inti dari perusahaan tersebut. Terdapat tiga divisi utama yaitu Technical and Planning, Komersial, dan Project Implementation. Lalu terdapat bantuan dari perusahaan induk di bagian logistik, legal, finance, collection, dan account payable. Untuk memahami posisi PT Akses Femto di pasar, kami melakukan analisis eksternal dan internal. Setelah melakukan analisis eksternal, kami mendapat kesimpulan bahwa terdapat peluang besar dari dukungan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur teknologi dan perkembangan 5G. Namun, terdapat tantangan berupa tingginya persaingan dan kekuatan tawar pembeli yang signifikan. Setelah melakukan analisis internal, kami juga mendapatkan kesimpulan bahwa posisi PT Aktif Femto sebagai wildcard atau problem child yang menandakan bahwa perusahaan beroperasi di pasar yang memiliki pertumbuhan tinggi namun market share yang masih relatif rendah. Selanjutnya terdapat requirement dan perspektif katalog, di mana kami memetakan requirement dengan perspektif yang ada. Perspektif pertama terdapat financial, di mana ini berfokus kepada keuangan dan ekspansi klien. Lalu yang kedua ada customer, di mana berfokus pada pengalaman pengguna. Lalu ketiga terdapat internal, di mana ini berfokus kepada integrasi antar divisi serta layanan dari perusahaan. Lalu keempat terdapat learning and growth, di mana ini merupakan tata kelola perusahaan serta pelatihan bagi karyawan. Berikut adalah diagram value chain yang digunakan untuk menganalisis aktivitas PT Akses Femto Indonesia melalui aktivitas utama dan pendukung. Semua aktivitas ini saling terhubung untuk menciptakan proses bisnis yang efisien, adaptif, dan berkualitas. Value chain PT Akses Femto berfokus pada integrasi telekomunikasi yang efisien di seluruh rantai pasokan melalui pengadaan barang hingga pelayanan purna jual. Berikut adalah Norton Kaplan Strategy Map yang digunakan untuk menerjemahkan visi dan misi perusahaan ke dalam serangkaian goals, objectives, dan inisiatif yang terstruktur dan terukur. Untuk meningkatkan profitabilitas PT Femto Indonesia harus fokus pada efisiensi internal dan peningkatan revenue serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya, requirement, goals, objectives, PT Akses Femto Indonesia diselaraskan, sehingga membentuk inisiatif untuk meningkatkan profitabilitas, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar telekomunikasi. Inisiatif ini diharapkan akan mendorong perusahaan melakukan transformasi bisnis secara menyeluruh, melalui digitalisasi operasional dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan pertumbuhan strategis perusahaan. Selanjutnya terdapat business actor diagram. Diagram ini memetakan relasi pada setiap aktor, baik internal maupun eksternal. Terdapat lima relasi utama: association, flow, serving, aggregation, dan triggering. Association bisa dapat terlihat di bagian internal aktor, di mana setiap divisinya menggunakan relasi association. Lalu terdapat flow relation, seperti contoh pada pembayaran implementasi ataupun data logistik. Lalu selanjutnya terdapat survey relation ketika misalkan komersial ke customer. Terdapat aggregation relation juga di mana di sini dapat terlihat seperti pada finance yang dibagi menjadi collection dan account payable. Lalu terakhir ada triggering relation ketika regulator memiliki perubahan akan men-trigger si director. Aktor Cooperation Viewpoint memodelkan bagaimana bisnis aktor ini saling berkolaborasi dan berinteraksi dalam proses bisnis. Diagram ini penting untuk memvisualisasikan dinamika kerja, aliran informasi, dan ketergantungan antar pihak. Dengan memahami interaksi ini, kita dapat mengidentifikasi area untuk optimalisasi, koordinasi, dan efisiensi operasional. Berikut adalah capability mapping yang bertujuan untuk memetakan kapabilitas atau kemampuan dari PT Akses Femto Indonesia. Heatmap ini menunjukkan maturity level dari capability, menunjukkan bahwa manajemen gudang, manajemen pelanggan, dan kesesuaian pada standar industri sebagai fokus utama. Selanjutnya,
kita akan melihat value stream diagram. Di sini terdapat 5 proses stage utama dan dapat terlihat bahwa pada proses tersebut waktu kerja aktifnya hanya sekitar 6,5 hari. Lalu untuk waiting time atau waktu tunggu di mana tidak menghasilkan value sebesar 11 hari. Ini menunjukkan prestasi activity ratio-nya hanya sebesar 37,14%, di mana ini termasuk rendah karena di bawah 50%. Sebagian besar waktu tersebut terbuang pada waktu-waktu yang tidak berguna atau tidak menghasilkan value seperti waktu tunggu. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pada aspek-aspek yang dapat menghasilkan nilai, seperti kecepatan waktu pengadaan, percepatan waktu distribusi barang, dan efisiensi koordinasi antar divisi. Selanjutnya, pada value stream modeling, di sini berfokus pada implementasi proyek di telekomunikasi di perusahaan ini. Di sini setiap value stream-nya akan dipetakan di capability-capability yang sesuai aspeknya masing-masing. Di sini capability tersebut menunjukkan bahwa aspek-aspek pada proses stage tersebut bisa ditingkatkan dan nantinya akan menghasilkan outcome yang diinginkan, yaitu menghasilkan layanan sistem integrasi TIK yang efektif, efisien, dan responsif, serta meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan serta kepuasan pelanggan. Business Process Model Annotation atau BPMN adalah diagram yang menggambarkan secara detail setiap aktivitas, aliran informasi, dan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Dalam konteks ini, BPMN digunakan untuk memvisualisasikan proses utama implementasi proyek telekomunikasi, mulai dari permintaan perangkat hingga serah terima kepada pelanggan. Manfaat utama pemodelan ini adalah untuk mengidentifikasi bottleneck dan potensi keterlambatan dalam alur kerja, meningkatkan koordinasi antar pihak dan optimalisasi sumber daya, mendorong standarisasi proses, dan menjadikan dasar digitalisasi. Secara keseluruhan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek. Selanjutnya, untuk menyelaraskan tujuan jangka panjang organisasi dengan rencana tindakan operasional melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terstruktur, kami menggunakan diagram Hoshin Kanri. Diagram ini memvisualisasikan hubungan antara visi, misi, tujuan strategis, dan inisiatif kunci, sehingga seluruh tingkat organisasi dapat berfokus pada prioritas utama secara konsisten dan efektif. Diagram Hoshin Kanri yang pertama memetakan misi satu. Setelah memperoleh skor inisiatif didapatkan bahwa fokus utama dari misi satu adalah memperluas basis klien, standarisasi material, serta optimalisasi partisipasi dalam tender. Diagram Hoshin Kanri yang kedua memetakan misi 2. Setelah memperoleh skor inisiatif, didapatkan bahwa fokus utama misi 2 adalah pelatihan ERP yang efektif demi meningkatkan efisiensi. Dengan PIC yang bertanggung jawab, koordinasi antar unit bisnis lebih efisien. Diagram Hoshin Kanri yang ketiga memetakan misi 3. Setelah memperoleh skor inisiatif, didapatkan bahwa fokus utama pada misi 3 adalah pembentukan tim lintas divisi, tim analisis ekonomi, dan laporan ekonomi tahunan. Berikut adalah diagram action to be taken yang menjelaskan langkah-langkah atau tindakan konkret yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dari inisiatif, yaitu mencapai business objectives. Inisiatif yang dipilih berdasarkan skor pada diagram Hoshin Kanri, sehingga fokus dari action plan kami adalah menetapkan KPI atau OKR untuk perluasan pasar, menganalisis pengeluaran dan standarisasi proyek, membangun sistem monitoring otomatis, meningkatkan kualitas SDM melalui training, dan membangun tim kolaboratif untuk memantau regulasi hukum dan pengembangan ekonomi pemerintah. Berikut adalah ringkasan dari semua yang telah kami sampaikan. Sebelumnya, kami telah memetakan analisis eksternal dan analisis internal untuk menganalisis kondisi dan pasar dari PT Akses Femto Indonesia. Sebelumnya, kami telah mengidentifikasi masalah inti yang dialami oleh PT Akses Femto dan kami telah merumuskan inisiatif-inisiatif untuk semua bisnis challenge yang dihadapi. Terdapat langkah konkret yang telah kami rumuskan berupa action plan, yaitu menetapkan KPI atau OKR untuk perluasan pasar, menganalisis pengeluaran dan standarisasi proyek, membangun sistem monitoring otomatis, meningkatkan kualitas SDM melalui training, dan membangun tim kolaboratif untuk memantau regulasi hukum dan pengembangan ekonomi pemerintah. Bersama Akses Femto Indonesia, menjadikan konektivitas tanpa batas, membuka peluang tanpa hambatan.